Kalau WI alhamdulillah kan bisa ini apa ngumpulin nilai kan dari ngajar gini kan buat KTI kan. Nanti kalian juga fungsional nggak nutup kemungkinan buat KTI kirim ke jurnal dapat nilai 5 tuh lumayan. Iya. 3A ke 3B berapa tuh ya? 400 kah? Poinnya tuh. Lupa saya. Nah, nggak usah jadi beban pikiran. Kerjakan sesuai tupoksi. Kalau bisa nulis-nulis, masukkan KTI. Setahun boleh berapa kali KTI ya? 2 kali ya? Lumayan 10 kan? Nah, ikut-ikut kalau ada seminar-seminar, dikumpulkan sertifikat seminar dapat 1. Nah, seperti itu. Sekarang mau info tanya apa-apa, tanya BAKN tentang apa gitu, buka Google, jangan handphone tuh main TikTok ya, kerjanya main game ya kan? Iya, cari informasi pengembangan profesi, pengembangan karir. Walaupun di daerah tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Sekarang luar biasa IT kan? Nah, oke, disiplin tinggi ya. Taat dan sadar. Saya nggak tahu di sana. Sekarang kami pakai fingerprint, pakai e-presensi karena WFH. Kalau nggak WFH, tapi sekarang kalau udah nggak WFH pun terus pakai e-presensi. Nah, taat dan sadar kewajibannya, patuh. Jaga lingkungan kerja yang tertib, ya. Hayati agama, ya. Tetap di koridornya, walaupun beda agama, beda budaya, tetap kita harus saling toleransi. Sehat jasmani dan rohani. Oke. Di lingkungan pemukiman, pahami nilai perjuangan bangsa, miliki kesatuan dan persamaan. Intinya itu tadi yang tadi sebelumnya itu di lingkungan tempat kerja. Kalau di lingkungan tempat tinggal kita ya harus sosialisasi dengan masyarakat. Tiba-tiba sakit, nggak mungkin kita kontak keluarga yang jauh. Tentunya yang dekat dulu, tetangga seperti itu kan. Nah, saling silaturahmi dengan tetangga, harus kenal dengan tetangga. Jangan hidup kayak di kota Jakarta gitu. Rumah gedung tinggi besar, bawahnya pemukiman kumuh sekali kan, tidak ada yang kenal. Gedung ke sebelah tak ada yang kenal, seperti itu. Gimana mau hidup kayak gitu? Memang kalau dia mati itu bisa pakai remote kan, hidupkan seorang kan tidak bisa kan, tetap orang lain yang membantu kan. Nah, seperti itu. Nah, 5 unsur PPBN tadi. Pendidikan pendahuluan bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, terus mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, yakin akan kesaktian Pancasila, iya, Pancasila sebagai tiang atau dasar negara. Dengan mengamalkan Pancasila, negara dan bangsa akan jaya. Tapi Bu, pasti ada yang nanya, kita udah ngamalkan Pancasila Bu, lihat sikon negara sekarang seperti ini Bu, gitu kan? Nah, dengan banyak sekali aturan, kita yang jadi PNS sekarang tiba-tiba aturan berubah. Nih, klasikal jadi blended kan? Nah, cemana kalau orang di daerah sinyal kedau-kedau tak masuk kan? Iya, saya ngajar yang di mana? Putus Ibau. Kasihan jauh. Bu, saya cari sinyal, Bu. Iya. Kasihan kan seperti itu? Oke. Tiap bertentangan dapat diselesaikan dengan musyawarah ya. Pancasila itu sebagai ideologi dan pandangan hidup negara. Kemudian kita itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Nah, kemudian kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Ini secara psikis yaitu disiplin, ulet, kerja keras, taat peraturan, percaya diri, tahan uji dan pantang menyerah. Kalau kita klasikal, bela negara ini diajar oleh TNI. Kami WI nggak ngajar ini, TNI yang ngajar. Nah, oke. Ini penutupnya di bela negara. 5 unsur PPBN tersebut adalah sasaran pelaksanaan pendidikan pendahuluan bela negara tahap awal maupun tahap lanjutan. Ini
materi PPBN yang diperlukan untuk menanamkan, menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur PPBN dapat menggunakan dan dengan mengembangkan contoh-contohnya. Oke. Oke, dah. Itu tentang bela negara. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi. Bentar ya. Bukan isu kontemporer, salah, sorry. Wawasan kebangsaan, kamu? Wawasan kebangsaan, betul. Bentar. Kita masuk ke wawasan kebangsaan, betul. Ada 3 materinya. Oke. Nampak enggak? Kecil ya? Oke. Kita masuk ke wawasan kebangsaan. Oh iya, udahlah, saya tadi enggak kenalkan diri ya. Oke. Udah tahu kali kan baca ya? Baca ini slide saya, lupa saya. Sampai kenalin diri lupa, malah bertanya ke peserta pula. Oke. Saya salah satu Widya Iswara di provinsi, nama saya bisa dilihat tadi ya. Saya Bapak Ibu suami ya dari Jawa Barat. Nampak nggak nih? Nampak ya? Nampak, Bu. Ya. Suami saya baru pensiun dari Kementerian Kehutanan pusat. Putra anak saya cowok dua-duanya. Yang pertama baru udah nikah. Yang kedua masih kuliah. Udah selesai S1 lagi lanjut S2 cuma tak bisa keluar. Dia kuliah ambil di luar negeri online. Saya bilang syukur gak tak bisa kuliah jadi mengurangi biaya kan. Nah, udah bikin visa, siap terbang dah. Visanya angus lah. Ya udah nggak apa-apa. Selesai insya Allah Februari atau Maret tahun depan. Hanya 1 tahun aja. Dia bisa S2 1 tahun di luar. Memang seperti demikian programnya. Insya Allah mau lanjut lagi dapat S3, S3-nya beasiswa dari luar tapi beasiswa. Dia enggak mau ambil beasiswa Indonesia, tak mau pulang Indonesia. Saya kadang sedih, saya ngajar nasionalisme, saya ngasih para peserta latsar, saya ngajarkan untuk cinta tanah air. Saya bilang sama dia, malu mama nih, ngajarin nasionalisme, anaknya tak nasionalisme. Siapa bilang saya tak nasionalisme? Dia bilang, saya nasionalisme. Saya cinta Indonesia, dia bilang. Saya udah mengabdi ya, saya bekerja di sini, mama, dia bilang. Habis selesai kuliah kemarin dia 2015 kuliah 4 tahun setengah selesai langsung ditarik kampus riset ikut riset profesor di kampus 1 tahun kerja. Saya kerja dari pagi sampai sore dia bilang. Saya merasa tak dihargai dia bilang. Salary-nya kecil. Ya, itu emang Indonesia seperti itu saya bilang kan. Iya dia bilang. Kalau di luar dihargai, orang luar menghargai saya dia bilang. Makanya berhenti itu dia lanjut cuma memang S2-nya nggak ada di Indonesia, nggak bisa, nggak ada, itu pun negara tertentu. Anak saya ahli buat itu, chip design. Kalau kamu punya kartu ATM apa itu dalamnya ada chip, dia ahli buat itu. Di Indonesia ada sekitar 10 orang yang bisa buat itu, tapi nggak ada di sini, banyaknya di luar. Ini yang punya ibu yang udah punya anak pasti merasa kok anaknya jauh gitu, aduh gimana ya, hanya 2 lagi kan. Itulah seorang ibu seperti itu, cuma pikir lagi mau keluar terus dilarang terus nanti down pula kan. Ya udahlah, terserahlah, cobalah. Siapa tahu negara ini pandemi satu dunia, mudah-mudahan cepat berakhir ya. Itu luar biasa pandemi ini ya, biasnya kemana-mana ya. Ini biasnya
Keblended juga nih kan biasnya. Iya. 2 tahun tak bisa kemana-mana kan? Masih bisa sih, tapi dengan aturan yang ketat. Terbang pun bisa, cuma biayanya PCR-nya luar biasa. Cuma sekarang alhamdulillah PCR udah turun kan? 385, 385 pun bagi kita berat kan? Tambah tiket kurang lebih 1 juta. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembelajaran Wasbang dan nilai-nilai bela negara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang dan lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, dan pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oh iya, tadi itu aja sekilas perkenalan saya. Ada nomor kontak saya kalau memang ada perlu mau ketemu mau ini. Cuma saya bukan coachnya Bu Yuni kan. Nah lanjut dengan Bu Yuni nanti. Kalau Bu Yuni itu baru berapa tahun ya jadi WI ya? Pak saya baru dia. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang diharapkan peserta dapat memahami landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara. Terus peserta diharapkan dapat memberikan penghormatan terhadap lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, serta pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan peserta mampu menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara, menjelaskan penghormatan terhadap lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nih, Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Nih. Kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Ya, pertama memantapkan Wasbang, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Wasbang itu wawasan kebangsaan, cara pandang, konsep cara pandang ya, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan cinta Indonesia? Saya belum lama dapat share video drama orang Jepang. Dia membuat drama tentang cinta tanah air. Dia mencontohkannya pakai cinta tanah air Indonesia pakai lagu Indonesia Raya. Luar biasa. Sama kemarin waktu Olimpiade penutupan, lagu Bengawan Solo yang dipakai orang Jepang, dinyanyikan orang Jepang. Nah, wawasan kebangsaan ini, pertama yaitu pengertian Wasbang, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nih, titik penting dalam sejarah Indonesia. Diawali ini berdirinya Bung Tomo 20 Mei 1908. Terus Perhimpunan Indonesia 25 Oktober. Kemudian Kongres Pemuda pertama 30 April tahun 1928. Nih, Kongres Pemuda kedua 28 Oktober. Terus 1 Maret 45 pembentukan BPUPKI serta pembentuk ini 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 ini harusnya Indonesia merdeka, salah ini, salah nulisnya. Ini beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Saya ingat zaman dulu itu Bung Karno mengatakan Indonesia bisa merdeka lepas dari penjajah karena apa? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang luar biasa, hanya dengan bambu runcing kita bisa merdeka. Coba sekarang,
dia mengatakan lagi, Bung Karno, ada kutipan dia. Suatu saat kalian akan hancur karena bangsa sendiri. Itu kutipan Bung Karno. Sekarang rasa nggak apa yang dirasa sekarang? Nah, zaman dulu saya ingat lagi kecil. Kalau kita lebaran tuh, saya lebaran Idul Fitri, kawan-kawan di lingkungan kan nggak semua Muslim tuh. Ada yang Cina, ada yang orang Batak kan Natal kan, ada yang Hindu. Datang semua ramai-ramai kecil ke rumah saya lebaran. Nah, nanti gitu juga mereka Natal, saya pergi ke rumahnya. Nanti yang Imlek saya pergi ke rumahnya. Ingat emaknya tuh kasih ampau merah kan ke orang Cina kan? Nah, seperti itu. Sekarang, apalagi pandemi 2 tahun, tak ada lagi hari raya kita rayakan. Cukup semua orang tuh mengucapkan pakai WA. Kan? Pakai WA, luar biasa. Seperti demikian, jauh berbeda. Saya yakin semua pun pasti di daerah juga merasa, cuma daerah mungkin masih lah ya. Karena kita 2 tahun di Pontianak, tetap kita buat makanan, ingat hari raya kan? Jangankan orang jauh, tetangga sebelah rumah aja pada tak datang, kan tak boleh kemana-mana kan? Sedih rasanya. Ini konsensus dasarnya ini 4 itu. Pancasila sebagai ideologi, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika walau beda-beda tetapi tetap satu, dan UUD 1945. Ini kita semua ini yang hadir di sini nih di kelompok ini yang sekarang kita lagi Zoom ini kan dari latar belakang yang berbeda kan, budaya kita beda, pendidikan beda, dari lingkungan keluarga yang beda, agama beda-beda kan. Nah, tapi kita punya konsensus dasar ini, Pancasila sebagai ideologi pandangan hidup kita. Ada 5 sila di sini. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Saya nggak tahu nih semua nih, hafal nggak nih Pancasila? Nanti jangan kayak ada anggota dewan atau putri Indonesia Pancasila ya tak hafal kan, buat malu kan. Makanya kalau saya ngajar latsar pada guru-guru tuh saya sarankan, Bu Guru, Pak Guru, tolong coba. Tiap muridnya suruh hafalkan Pancasila, suruh maju ke depan satu-satu. Dulu saya kecil kayak gitu, ingat saya, guru suruh saya maju satu-satu, hafalkan Pancasila. Matematika, hafalkan perkalian 1 sampai 10. Nah. Dulu kami pakai lidik tuh, kumpulin lidik 10 diikat pakai karet. Itu namanya 1 puluhan, ada 2 10-nya ada 2 diikat 2 puluhan. Itu tersep di memori bawah sadar sampai sekarang, itu masih ingat seperti itu. Nah, zaman dulu dengan metode pendidikan, dengan kurikulum zaman dulu, banyak kok yang berhasil gitu kan. Seperti itu. Sekarang ganti menteri, ganti kurikulum kan, apa enggak pusing kan? Nah, zaman dulu buku sekolah kita tak pernah beli, orang tua tak pernah mengeluarkan uang untuk buku pegangan kan? Habis punya kakak-kakak kita lanjut. Anak sekarang 1 semester beli LKS udah ganti, adiknya tak bisa lagi pakai itu kan? Nah, seperti itu. Ini lambang bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini nilai bela negara nih, ada 8. Sejarah bela negara, ancaman, kewaspadaan dini, ini silakan dibaca. Nah, sistem administrasi NKRI, silakanlah dibuka modulnya. Nah, negara Indonesia itu negara kepulauan, ya, agama, budaya, etnis, ya, agama berbeda, budaya berbeda, itu yang baru saya sampaikan tadi. Nah, saya tak tahu, saya yakin di daerah juga kalau pas 28 Oktober atau hari ulang tahun Pemda setempat, kalau di sini di provinsi 28 Oktober kami pakai baju macam-macam. Silakan pakai baju apa tuh budaya dari mana aja. Nanti ulang tahun Pemda gitu juga. Kalau ulang tahun Pemda pakai baju itu, baju teluk belanga sekarang wajib punya kan? Kalau laki-laki teluk belanga, kalau
Perempuan tuh pakai apa? Cora insang. Cora insang. Nih itu kalau ulang tahun Pemda. Tapi kalau ada Hari Kartini, ulang tahun Pemda, 28 Oktober, pakai bajunya dari budaya macam-macam. Nah, nih tujuannya didirikan NKRI, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Kita lewat aja ini. Lewat aja. Nih, tantangan keberagaman ini globalisasi, memunculkan persaingan ketat, kesejahteraan berdimensi baru disertai ke memudarnya nilai luhur kebangsaan. Ya. Zaman dulu kita tak pernah dengar ada terorisme. Langka, terorisme ada pun di negara luar, di kita nggak ada. Sekarang luar biasa. Terorisme di Indonesia luar biasa. Ya. Lihat aksi massa, dulu mana ada. Tawuran saya ingat di Pontianak itu tawuran antar pelajar itu anak STM dulu tuh. Anak STM Siantan itu dengan anak SMA kan SMA 1 zaman dulu. Sekarang ya Allah, di mana-mana kan perkelahian. Saya ingat dulu saya jadi guru 12 tahun ya. Saya ngajar SMP di seberang Siantan. Murid saya SMP loh. Kalau dia tengkar murid itu, karena saya kan di pinggiran sana kan sekitar 70 atau 80% tuh dari suku Madura. Jadi kalau mereka tengkar, kami guru pulang semua. Karena anaknya tengkar di situ, dia pulang lapor orang tuanya, sekampung datang dia tuh ke sekolah. Sekolah mau enggak mau panggil polisi. Tutup sekolah, pulang kita. Kayak gitu. Nah, itu. Luar biasa. Itu sekolah di seberang Siantan. Nah, ini sekarang lihat aksi massa. Separatisme, intoleransi, lihat nih. Luar biasa. Provokatornya ada. Karena apa? Globalisasi. Karena apa? Tahu proxy war? Oh ya nanti. Habis ini apa? Habis materi ini apa? Isu kontemporer. Oh, isu kontemporer. Nanti di isu kontemporer. Seperti itu. Nih, kondisi saat ini dan memungkinkan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan. Ya, ini tadi terorisme, aksi kekerasan, gerakan separatisme, subversif, infiltrasi, spionase, nih. Kejahatan lintas negara. Wih, luar biasa. Nggak usah jauh lah, kita dengan kucing aja situ. Parah. Kalau yang biasa ke kucing, saya dari tahun 2007 keluar masuk kucing. Udah berapa tahun? 14 tahun ya. Untuk berobat aja, bukan untuk jalan-jalan, berobat. Berobat kami udah di sana semua. Lebih murah dan lebih meyakinkan dan lebih bagus. Jadi pakai di sana. Nah, kejahatan lintas negara itu luar biasa. Saya itu lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri itu. Trafficking, apalagi untuk yang cewek-cewek itu, yang dijual itu, keluar masuk hotel itu, saya lihat itu luar biasa. Anak masih umur belasan itu di bawah ini, masih belasan tahun, seumur anak SMP itu, keluar masuk itu di hotel itu ada bapak ayamnya. Sana kan dibilang germo itu kan bapak ayam. Lihat sendiri, saking seringnya saya ke sana sampai bapak ayam pun biasa ngobrol di lobi itu. Dia tanya saya, "You apa buat di sini?" Saya bilang saya ke hospital berobat. Saya tanya dia, "You apa buat di sini?" Saya sering lihat you di sini. Dia jujur, dia jawab, "Saya jual perempuan." Perempuan dari mana? Mana-mana mau, dia bilang. Saya lihat banyak sekali Indonesia. Di Entekong, berapa kali saya lihat mobil keluar dari Malaysia masuk Indonesia bawa mayat di
bagasi mobil belakang. Kalau sedan itu kan tidak bisa tutup penuh, kaki mayat tuh keluar. Saya pikir ya Allah, seperti tak ada harganya orang Indonesia dibuatnya. Iya, saking ya nggak bisa juga menyalahkan ya. Lihat makin sulitnya ekonomi Indonesia, tergiur dengan ringgit di luar kan. Sampai sekarang zaman pandemi pun masih bisa orang masuk ilegal itu lewat hutan. Masih ada. Masih ada. Saya pernah menyelamatkan 1 kali. Anak angkat saya Cina. Saya punya anak angkat Cina, 6 beradik. Gara-gara dulu murid saya, ibunya meninggal. Jadi anak-anak itu dekat dengan saya semua. 1 adiknya itu ke Malaysia, ilegal. Nggak tahu saya. Masuk sana, kerja di judi online itu, judi online. Kena kasus di sana, nggak tahu gimana, judi online, dia suruh bayar 40 juta. Waktu dia udah di sana, dia kontak saya kasih nomor kontak teman saya yang di sana. Saya langsung telepon itu, Pak Konjen sana, orang KJRI, Pak Konjen, saya telepon minta bantu. Alhamdulillah, lepas, lolos, pulangkan ke sini. Dia ada berapa ya? Berapa? Berdua dia, berdua di sana. Itu ternyata itu baru 1, banyak sekali orang Indonesia seperti gitu. Ya. Malaysia melihat kita tuh kecil, tak ada artinya. Kita dibilang dia di sana Indon. Sekarang dengan pandemi kayak gini, tutup, kita tak bisa masuk di sana kan? Itu pun mengurangi mereka pemasukan. Karena banyak orang Indonesia berobat ke sana. Bukan hanya orang Pontianak, orang Kalbar, orang Bandung, Jakarta, saya ketemu di sana. Di sana mereka bukan cari rumah sakit, cari dokter. Cari dokter. Nah ini. Pencemaran dan pengerusakan ekosistem, ya banyak sekali kayak ikan kita tuh kan banyak dicuri di luar. Nah, pencemaran dan pengerusakan ekosistem. Sama kayak sawit, buka lahan sawit di mana-mana. Rusak tuh tanah tuh. Ya, karena ditanami sawit. Sebelum sawit ditanam kan, hutan yang ada itu kan land clearing, membersihkan lahan. Mana dia mau rugi? Pakai tenaga manusia, mana dia mau keluar uang? Land clearing dilakukan. Mulailah asap kemana-mana kan? Nah, seperti itu. Banyak investor asing tuh buka lahan sawit. Itu pengerusakan ekosistem. Sama juga dengan tambang. Tambang sawit. Saya tanya, saya nggak tahu nih di sini nih, di Skadau pedalaman. Mungkin ada yang masih sulit dapat air bersih. Nah, di pedalaman Ketapang banyak yang masih sulit dapat air bersih, apalagi dengan sikon gini, banyak tambang, banyak sawit. Udah tercemar polusi, imbasnya dari itu, tanah itu rusak. Di imigrasi gelap. Apa yang itu bukan hoax ya, yang diinfokan. Banyak sekali mata sipit masuk Indonesia, sikon kayak gini, kita mau keluar dia susah kan? Nggak usah mau keluar negeri. Kita mau pergi ke kabupaten, ya ada aturan kan? Mau lebaran, saya pesan kue dari Singkawang. Orang Singkawang tak bisa masuk Pontianak. Sampai Batu Layang. Saya susul kue itu di Batu Layang. Sampai polisi tuh ngomong dengan saya, cobalah Ibu bilang, Bu, nanti masuknya tuh tengah hari pas kami istirahat, Bu. Masuk ya orang tuh, Bu, kasihan, Bu. Itu polisi loh. Kami ajak capek, Bu, nunggu makan ya, Bu. Nunggu makan siang, nasi bungkus belum datang, Bu. Polisi. Jadi ada trik, Bu, kalau dari kabupaten, Bu. Kan waktu itu lebaran tuh, kan kita nggak boleh kemana-mana, kan? Orang kabupaten, orang kita Pontianak pun tak boleh keluar kota. Salah satu syaratnya tuh, Bu, dia bilang, suruh supir pakai KTP Pontianak. Itu aja yang mau kita cek, kata dia bilang. Pinjamlah dulu sebentar KTP yang punya KTP Pontianak. Boleh masuk, Bu. Polisi sarankan saya gitu. Kasihan orang dari Singkawang tuh ngantarkan kue saya, dia tuh mau sekalian jemput ibunya di Rasau. Akhirnya dia suruh taksi lah, ambil ibunya dari Rasau ke Batu Layang. Sampai segitunya. Nah, itu. Kita aja dibatasi kayak gitu, tapi yang luar masuk ke Indonesia tuh luar biasa.
Memang betul itu. Saya 2018 apa 2019 ya. Sayang handphone saya yang lama itu udah saya jual. Di situ foto banyak, atau mungkin masih tersave di ini kali, di eksternal kali. Foto di handphone lama itu. Saya lihat sendiri jam 2 malam di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kan saya selalu berdoa mudah-mudahan tiap ada kegiatan di Jakarta, bagi saya wajib harus ke Bandung lihat anak. Nah, walaupun hanya berapa jam, saya pulang tuh tengah malam karena mau kejar pesawat pagi, masuk kerja kan pagi kan. Nah, sampai bandara tuh jam 2 malam. Jam 2 malam, saya lihat sendiri, luar biasa itu tengah malam memang. Mata sipit banyak sekali. Saya tanya petugas mau kemana mereka? Ke Kaltim, ke Morowali. Saya foto tuh, sempat saya foto. Jadi sekarang banyak viral itu, saya udah percaya, bukan, karena saya pernah lihat sendiri. Bukan hoax itu, benar. Benar. Di Morowali itu, tiap hari itu orang baku fighting. Pegawai itu, kalau 8 Indonesia, 30 orang dia di situ. Ketapang itu Freeport-nya Kalimantan kan, Kalbar, WHW itu. WHW itu betul, tinggal tunggu tenggelam aja. Dikerok terus kan, boksitnya lama-lama habis. Seperti itu. Banyak pegawai anak-anak Untan kerja di situ pada berhenti, anak-anak teknik. Dijanjikan memang awal gaji itu 7 juta. Kan seneng anak alumni Untan S1 masuk kerja di daerah sendiri, masih bisa lah pulang ke Pontianak deket ya. Gaji 7 juta. Ujung-ujungnya kayak kerja rodi. Tengah malam pun jam 2, jam 5 subuh dibangunkan, suruh kerja. Kerja, dia bilang. Kerja. Itu teman-teman anak saya tuh, dia cerita sendiri. Tak mampu tante, ujung-ujungnya gajinya 4 juta. Ada aja dia bilang salah kita, kurang inilah, kurang itu. Berhenti. Pada berhenti, banyak berhenti. Sedangkan ijazah kan udah diambil dia, udah dipegang dia. Dia tinggal lapor ke pusat. Dia tetap memakai pekerja Indonesia, padahal orangnya udah nggak ada. Seperti itu. Nah, imigrasi gelap. Padahal di perjanjian masyarakat ekonomi Asia, ASEAN, salah satu persyaratannya, kalau orang asing, kita mau kerja di luar negeri, kita wajib bisa bahasa asing, bahasa Inggris minimal. Mana ada mereka bisa ngomong Inggris? Sering saya ketemu tuh di pesawat tuh, di bandara, satu pesawat mau ke Ketapang. Mana mereka bisa ngomong Inggris? Nggak bisa. Nah, terus pembajakan dan pencurian kekayaan alam tadi saya bilang. Apa? Pencurian ikan kan di lautan Indonesia seperti itu. Kayak ini nih, kayak Freeport, WHW, kita tak tahu perjanjian dengan pemerintah gimana, kita nggak tahu. Wajar lah, Freeport tuh di Irian baku tembak tiap hari. Marah masyarakat setempat kan, tanahnya kaya raya, tapi mereka tetap miskin. Disedot terus emasnya kan, kirim ke Amerika kan. Nah, jadi ditembak terus, yang kena siapa? Aparat kena, orang-orang kita yang kena banyak mati kan, karena aparat diturunkan untuk penjagaan. Ini satu nih teman saya, dia dari jenderal, udah bintang 1 dia, teman-teman saya sekolah. Sekarang lagi di Pak sana. Dia cerita, saya kan kemarin saya ke Kapuas Hulu, saya bilang saya ke Kapuas Hulu. Saya baru itu jalan Kapuas Hulu pakai darat itu baru 1 kali kemarin itu. Saya bilang, rumahnya tuh satu rumah ke rumah berikutnya jauh-jauh gitu kan, di pinggir jalan itu kan baru itu. Terus saya lihat, aduh, air hujan sebentar aja udah penuh jalan kan, ya Allah kasihannya gitu kan, sedih saya lihat. Jadi saya ingat suami saya kalau dinas ke daerah, ya Allah, saya bilang kayak gini lah jauhnya, apalagi zaman dulu jalan tidak semulus sekarang kan. Zaman dulu hanya bisnya tuh hanya pakai Valenti kalau nggak salah ke Kapuas Hulu. Mana ada pesawat? Sekarang pun pesawat nggak ada, hanya ke Ketapang pesawat. Nah, jadi teman saya yang di Pak mending
Kapuas Hulu kok masuk hutan, aman kata dia bilang. Di sini kami kok udah malam, seram dia bilang. Kenapa? Baku tembak tetap ini dia bilang. Tetap masyarakat tuh marahnya masyarakat dengan pemerintah. Yang dibantai kemarin kan salah satunya anak Sintang. Itu komandannya turun, tuh merinding saya. Saya dapat videonya, dapat kiriman foto, itu dari teman yang di sana. Nangis komandan, membayangkan anak buahnya dibantai di situ, 4 orang. Anak Sulawesi, Bima, Sintang, satu lagi itu mana? Nah, seperti itu. Konflik komunal, SARA, ya, dampak bencana alam, batas wilayah negara, ya. Batas-batas negara itu kan banyak diambil Malaysia. Patoknya udah digeser. Penyelundupan, masih pandemi kayak gini, di Aruk tuh, Sambas, itu kan diketemukan di hutannya dekat situ. Itulah orang Indonesia masukkan narkoba 40 kilo, ditaruhnya di tengah hutan. Kakak ipar saya BNN, dia turun ke lapangan langsung, makanya dia tahu di fotonya tuh yang bawa barang, bawa narkoba. Itulah dia bilang orang kitanya kena hukum kan, orang sananya enggak tahu, udah wassalam dan enggak ada ceritanya lagi. Seperti itu. Penyelundupan nih. Ini kan kayak dia masukkan apa? Gula. Malaysia masuk gula pakai box bertonton masukkan ke Pontianak. Bebas lepas ya. Saya pernah ditahan di Entekong. Bukan ditahan. Saya bis kucing masuk pulang ke Ponti. Saya bawa gula 4 kilo, 4 bungkus. Sebelum masuk Entekong, saya di stop, ada penyetopan terakhir polisi Malaysia. Karena saya udah hafal, jadi kadang saya juga sakit hati. Saya ini ke sana pun memang hanya cari dokter. Kalau nggak cari dokter, enggak lah saya ke sana. Kadang saya aja malu kita Indonesia pergi ke sana. Cuma ya memang apa ya, cara pengobatan saya lebih percaya di sana gitu. Tiap bulan tuh, tiap dokter tuh update ke luar negeri, update pengobatan. Nah, obat juga beda. Obat di sana dengan sini beda. Nah, saat itu saya pulang, saya di stop. Bisnya di stop. Box di dalam bagasi bis itu udah dirobek sama si polisi. Polisi tanya, ini punya siapa? Tanya ke supir bis. Supir bis saya enggak tahu, dia tanya penumpang ada yang bawa box enggak, yang bawa gula. Oh, saya ingat saya ada bawa, saya turun dari koyaknya. Saya bilang, saya yang bawa, saya bilang. Kenapa? You tahu tak? Dia bilang, ini tak boleh masuk Indon, kata dia bilang kan. Sekarang gini aja saya bilang, itu 4 kilo, bukan untuk jual. Kalau untuk jual saya nggak bawa segitu. Kalau untuk jual, saya bawa berbok-bok seperti mobil bok di depan yang bawa gula. Saya gitu kan. Nah, terus dia bilang saya, kamu melawan saya ya? Saya tidak melawan, saya bilang. Saya menyatakan apa yang saya katakan, apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Saya bilang kan. Nah, sekarang terserah, you mau gimana? Oke. Sekarang saya lepas di sini, saya mau telepon batas Entekong situ, nanti you ditahan di situ. Sekarang you telepon, suruh nanti dia tahan saya. Saya gitu kan. Harus berani di sana. Kok memang merasa kita benar, kita harus berani. Sekarang ya, you telepon ya, siap-siap nanti saya ditahan dia di sana. Saya bilang, telepon sekarang, saya bilang. You ngelawan saya ya, saya tidak melawan. You tadi bilang, saya mau ditahan di Entekong, silakan. Saya tunggu. Oke, dia bilang, naik lagi ke bis. You tunggu sana, nanti you ditahan, dia bilang. Kata supir tuh, ibu ini berani. Saya tak takut, saya bilang. Nanti saya tunjukkan buktinya. Nanti saya obrak-abrik suruh dia pergi masuk masuk Pontianak. Buka tuh, lihat tuh, dia bilang. Lihat tuh, apa tuh Kaisar, swalayan Kaisar, produk Malaysia semua situ. Saya bilang, saya tak takut, saya bilang. Jalan Pak, saya bilang. Jalan lah ya. Pas jalan kan, sebelum masuk ke Entekong kan ada penjagaan dia, pos polisi. Bu, tunggu loh Bu ya, dia panggil kita enggak? Iya, tunggu ya, lihat. Dia panggil kita enggak? Buka Pak, kaca itu supir tuh. Sekali dibuka, berhentilah supir tuh situ. Terus polisi sana bilang apa? Kan udah dicek paspor semua, udah. Terus Yuna apa lagi? Kata dia bilang, kan nanya supir. Oh enggak, dia bilang.
Supir pikir kan saya mau diturunkan, dipanggil dia kan, ternyata enggak. Saya bilang supir, dia tak akan berani panggil saya. Saya kan udah bilang, itu box di depan bawa gula. Saya bilang, mana dia berani meramput dia aja, saya bilang. Ngomonglah dia. Kok saya dipanggil, saya bilang, benar, saya kalau saya dipanggil ditahan dia. Kan saya sama suami bilang, aduh, dia bilang, mama ini berani. Saya tak takut, saya bilang. Saya nih, kita nih udah puas keluar masuk kucing nih. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perlakuan mereka terhadap TKI. Luar biasa, kayak sampah kita dibuat ya. Ya, salah juga negara kita kan, pemerintah kita. Orang ini kan mau hidup, mau makan, mau cari uang. Di Indonesia susah, dia diiming-imingi di luar. Kena yang berhasil, yang selamat, yang bagus, alhamdulillah. Banyak yang tak bagus. Seperti itu. Tak ditahan dia, mana dia berani? Tak mau dia buka kacamata dia, polisi yang itu tuh. Saya bilang, Pak, maaf, buka kacamata Anda, saya mau lihat nama Anda. Tak mau dia buka, tutupnya pakai jaket. Tidak berani dia. Memang harus berani. Dia tahu TKI yang keluar masuk itu di Entekong tuh, dipintanya tiap keluar masuk 100 ringgit satu orang. Di Entekong itu mafia luar biasa. Kalau lagi hidup lagi normal, perputaran uang satu hari di situ bisa 3 miliar. Ih, banyak dah. Oke, ini batas wilayah udah, penyelundupan udah. Oke. Kita lanjut lagi, Wasbang. Arti Wasbang bisa dibuka, banyak pendapat Wasbang. Kita ambil yang terakhir aja menurut Profesor Muladi ini. Sebentar. Oke. Ya, ini Wasbang adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini. Faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia. Satu, keutuhan dan kedaulatan wilayah. Beberapa pulau kita udah lepas kan? Udah dilepas, udah dijual ke negara asing. Luar biasa. Timur Leste, lihat. Sekarang Timur Leste itu miskin. Dia nyesal lepas dari Indonesia. Ya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Pancasila ini Allah. Ini kita harus selalu pandangan hidup ideologi kita pada Pancasila. Konsep wasantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Kemudian kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta rasa dan karsa bangsa Indonesia. Nah, komponen utama Wasbang itu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Nilai-nilai Wasbang. Nilai-nilai Wasbang. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Aktualisasi Wasbang, mengembangkan sikap mental persatuan kesatuan, menumbuh kembangkan keikhlasan dan kejujuran, bangga menjadi WNI, warga negara Indonesia. Apalagi kok pas di luar ketemu sama-sama Indonesia, wish, senangnya. Ya,
Saya ke Kucing. Apalagi Kucing lah udah, dah luar biasa. Pergi ke Kuala Lumpur. Anak saya yang pertama kan sakit operasi di Kuala Lumpur 3 kali. Di rumah sakit PPUM, Pusat Perubatan University of Malaya. Kalau di sini itu rumah sakit Untan gitu. Cuma sana 10 tingkat luas, rumah sakit itu rumah sakit tua, tapi bersih. Siapa yang bersihkannya? TKI, TKW. Tenaga kerja Indonesia. Full di situ. Itu saya ketemu mereka senangnya. Sampai pasportnya dah mati apa tak diurus, tetap dia dilindungi sama rumah sakit itu. Itu banyaknya orang dari Kerinci. Kerinci itu Sumatera, dengan orang dari Surabaya di situ banyak. Jadi saya tahu di situ ada orang Indonesia, saya merasa senang dan merasa tenang. Ada teman. Ada teman. Alhamdulillah saya boleh 24 jam nunggu anak saya. Tidur di kamar anak saya situ 24 jam. Kalau cerita panjang, perjalanan hidup saya banyak. Nggak semulus, nggak orang lihat saya sekarang, wish, ibu nih. Semua perjuangan hidup itu, perjalanan hidup tuh dilalui itu bukan, saya yakin semua orang, semua kita, semua punya masalah, punya ujian, ya, punya ujian hidup, semua punya ujian. Senang itu pun ujian. Jangan lagi senang dikasih Tuhan ujian tuh, lupa dengan Tuhan. Senang pun, susah pun tetap kita harus jalani, harus terima. Ya, perjalanan saya luar biasa. Jangan berpikir wah Bu Eci banyak duit, salah. Saya tidak nyangka bisa bawa anak berobat sampai ke Kuala Lumpur. Karena di Kucing saya udah banyak kenal di situ. Saya tanya anak saya kena amyloblastoma, tumor agresif, dibuang rahang hampir setengah. Di Kucing mereka bilang, Bu, kalau di sini bisa operasi tetapi mahal, 200 juta sekali operasi. Harus 3 kali. Kami sarankan ke Kuala Lumpur. Alamak, saya pikir Kuala Lumpur tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada yang kenal kan? Tak ada siapa-siapa. 3 kali operasi. Saya udah berpikir biar gimana pun anak saya harus sehat. Gimana pun caranya saya punya ini rumah, segala kendaraan mau saya jual semua. Apa yang terjadi? Saya jalanin. Makanya kalau Allah kasih ujian, kita harus ikhlas kita jalankan. Saya jalankan. Pembayaran mau tahu nggak? Saya kaget. Sampai sekarang saya kok ditanya orang kok bisa gitu. Saya nggak tahu. Semua tuh jalan Allah. Tuhan yang kasih semua. Saya disubsidi dari kerajaan Malaysia. Saya bingung, saya tanya berapa kali ke bagian keuangan, tempat administrasi pembayaran. 3 kali atau 4 kali saya bolak-balik ke sana. Mungkin ada berkas yang tertinggal yang belum saya bayar, saya bilang. Tidak ada, Puan. Puan nih mungkin bingung ya, merasa mahal atau murah, kata dia bilang. Enggak, saya kaget saja, saya terkejut. Kenapa bayarnya hanya segini gitu kan, sekian. Dia bilang karena anak Puan dapat subsidi dari kerajaan. Kenapa bisa? Saya bukan orang sini dan saya tak punya kenal, tak ada teman. Iya, dia bilang. Kami pun tak tahu, dia bilang. Keluar seperti ini maklumatnya, keluar perintah seperti ini, dia bilang kan. Bingung saya. Akhirnya saya tanya ke dokter, mereka senang dapat pasien seperti ini, jadi ini adalah kasus yang langka. Kasus yang langka dia dapat, sakitnya langka, jadi untuk tambah ilmu mereka. Jadi mereka lakukan praktek ini, dipakainya praktek, tetapi dengan para ahli, didampingi profesor. Ya, bayangkan S1 mereka itu, S1 dokter gigi, mereka ambil dokter giginya itu dari Unpad Bandung dengan dari Unair S1. Mereka malah sarankan saya, nanti operasi kedua, ketiga di Indonesia saja, pilih di Bandung, Jakarta, atau Surabaya.
Anak saya tak mau anak saya. Saya tak mau, dia bilang. Karena di sana dokter itu udah seperti teman. Kalau kita di Indonesia, dia bisa komunikasi, pakai handphone kapan aja dia angkat, dia bisa chat. Adakah di sini dokter seperti itu? Nah, itu. Terakhir operasi itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Dua ahli bedah mulut dengan ahli bedah plastik. Ada 14 dokter. Ya. Anak saya luar biasa, dilayaninya luar biasa. Nah itu, harusnya saya berpikir saat itu 3 kali operasi itu 600 kan. Apa yang terjadi? Lebih besar biaya hidup kami di sana. Karena untuk hibur anak saya kadang bawa jalan gitu kan. Bawa ke mall besar, bawa kemana-mana, jatuh apalah namanya di sana, jalan-jalan. Itu, malahan besar untuk itu. Untuk operasinya tidak. Untuk biaya rumah sakit tidak. Siapa yang urus tiap pagi? Anak saya yang sikatkan gigi, dia tuh dokter spesialis. Nah itu. Nah, cara pelayanan publiknya juga luar biasa. Semua perawat itu tidak ada lagi pegang kertas, pegang buku, pegang pulpen, tidak ada. Semua perawat berganti pada pegang laptop semua. Laptop itu dia buat di situ. Langsung nge-link ke pusat rumah sakit. Nah, itu pelayanan publik yang luar biasa. Saya ini pengen buat KTI, belum sempat. Pelayanan publik. Apa yang saya dapatkan di sana dengan di sini gitu. Luar biasa. Nah, itu sekilas apa? Saya bangga jadi warga negara Indonesia, bangga sekali. Cuma karena sikon seperti demikian, tentunya saya pengen anak saya yang terbaik kan, pelayanan medisnya yang terbaik. Saya dapatkan di sana. Kemudian kita masuk faktor membangun karakter. Oke, kita lanjut aja, udah mau habis waktunya. Satu lagi materi. Nih, Wasbang dalam memperkokoh ketahanan bangsa. Pertama, menjaga Pancasila, menjaga utuhnya NKRI, memperkokoh kesatuan bangsa. Ini ada 7. Nah, kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, walaupun berbeda-beda tetap satu nih. Pancasila nih. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan filsafat NKRI, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke. Saya rasa ini udah cukup. Saya masukin lagi materi yang ketiga. Bentar. Isu kontemporer. Oke. Oke. Oke, nampak ya. Ini isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Nah, ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu kontemporer sebagai wawasan strategis dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Diharapkan peserta mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis. Kemudian ini nanti nyangkutnya isu kontemporer ini nyangkutnya dari mulai isu global kita mengerucut sampai ke isu organisasi atau isu tempat dinasnya. Isu global sekarang apa misalnya? Proxy war misalnya kan, isu yang global. Proxy war. Yang tadi saya bilang contohnya IT.
Gampang pihak ketiga itu Indonesia, apalagi Indonesia makan berita hoax langsung diterimanya melalui WA kan. Nah, pihak ketiga, makanya saya bilang kalau dulu kita merdeka pakai bambu runcing karena persatuan dan kesatuan yang kuat, merdeka. Kemudian habis merdeka dengan cara pakai nuklir. Misalnya saya mau tembak Skadau dari sini nuklir, hancur Skadau. Hanya Skadau aja yang hancur pakai nuklir kan. Sanggau, Sintang tak hancur, cukup Skadau. Tapi sekarang terbalik. Sekarang pakai hoax, pihak ketiga pakai berita WA yang hoax, langsung temakan Indonesia kan, hancur. Bisa terpecah belah. Seperti itu. Contohnya sekarang, dia masukkan menyinggung tentang agama aja, udah langsung hancur. Padahal orang ingin memecah belah kan, misalnya. Dia mengatakan pakai agama yang satu, mengatakan bahwa katanya kalau agama yang ini mengatakan bahwa agama ini gini, udah termakan itu. Langsung perang kan, wah di mana-mana satu Indonesia termakan. Nah itu seperti itu. Nah, sekarang kita makin ngerucut dari global langsung mengerucut kita masuk ke isu organisasi. Nah, nanti ini mengerucutnya ke organisasi masing-masing SKPD. Nah, mulai dari sini. Sumbernya yaitu, ntar saya ambil dari nih. Isu semua itu ambil dari Mata Diklat. Ada 3. Isu itu diambil dari agenda 3. Kalau penguji nanya, isu itu didapat dari mana? Dan kena isu prioritas ranking 1 kan ada nilainya tuh, misalnya totalnya berapa. Kalau saya biasa contohkan ke bimbingan saya RA yang udah jadi. Nanti saat coach saat bimbingan saya jelaskan. Nah, isu itu ambil nanti kalau penguji nanya, isu didapat dari mana nih? Dan nilainya dapat dari mana bisa ranking 1 gini? Jawabannya sama, isu didapat hasil koordinasi dan musyawarah dengan mentor dan rekan-rekan sekerja. Itu. Nah, pertama, isunya pilih nih salah satu. Isu itu keterkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN, Yanlik, pelayanan publik, kami singkat Yanlik, dan WOG, Whole of Government. Nah, ini kan belum dapat materinya, nggak apa-apa saya kasih masukan. Manajemen ASN, misalnya tentang administrasi di pemerintahan, kerja di perpustakaan, contohnya abang tadi itu. Misalnya ini contoh. Tapi dia bagian administrasi, berarti dia ngurusin manajemen ASN. Ambil isu di situ. Jadi isu itu sesuai tupoksi masing-masing. Atau di bagian pelayanan publik misalnya. Misalnya apa nih? Dinas sosial misalnya. Dinas sosial bagian pelayanan publik kan ada tuh. Misalnya ada penyerahan. Barusan aja kemarin. Bandiklat saya BPSDM itu tempat tidurnya udah nggak dipakai lagi, diserahkan ke dinas sosial. Nah, itu kan pelayanan publik. Isunya dapat dapat serah terima tempat tidur dari BPSDM misalnya, itu isu kan, isu yang baru yang update. WOG, Whole of Government ini apa? Whole of Government saya contohkan pakai contoh. Ini adalah koordinasi dan kolaborasi antar dinas. Misalnya contoh, dulu orang melahirkan di rumah sakit, pulang orang itu harus selesai bawa anaknya pulang harus buat akte kelahiran di Dukcapil kan, perlu berapa waktu. Sekarang nggak perlu lagi. Pergi melahirkan di rumah sakit kota Pontianak. Pulang itu udah bawa akte kelahiran anak karena ada Dukcapil di situ, udah bayar langsung lewat bank Kalbar di situ gitu. Nah, itu kan koordinasi dan kolaborasi kerjasama antara rumah sakit, bank Kalbar, dan Dukcapil di situ. Nah, jadi WOG ini membuat solusi untuk masyarakat semakin efisien, efektif, simple. Nah, ini seperti ini. Itu contoh WOG. Nah, saya nggak tahu nanti Bapak Ibu peserta ini sesuai tupoksinya ambilnya yang mana, manajemen ASN, Yanlik, atau WOG. Nah, itu isunya diangkat.
Udah isu diangkat, isu tuh banyak sekali. Nah, sumber isu bisa dari individu, bisa dari unit kerjanya, bisa dari organisasi. Pokoknya sesuai tupoksinya di situ. Nah, ini. Inisiatifnya core isu ini, pemikiran yang konseptual dan aktivitas-aktivitas. Apa? Misalnya isunya, apa ya isunya ya kalau di sini ya? Ada yang udah punya belum? Belum ada. Nah, oke lah, nantilah, masih awal nih ya. Nah, kemudian mengelola dan menjalankan inisiatif. Ingat ya, ingat masukan dari saya. Nanti kan di isu itu kan ada misalnya isunya apa ya? Isunya misalnya kurangnya sapras lah ya. Contoh nih ya, kurangnya sapras di perpustakaan misalnya kan isunya banyak tuh, kurangnya sapras di perpustakaan, terus kurangnya belum adanya pendataan dengan menggunakan IT misalnya itu kan. Ketiga isunya apalagi misalnya, banyak lah isunya. Ternyata yang dipilih misalnya satu misalnya kurangnya belum adanya database dengan belum adanya database dengan menggunakan IT dengan Excel misalnya kan. Selama ini misalnya pendataannya masih manual kan. Sedangkan di kantor perpustakaan mendatanya masih manual. Nah, itu masukkan isu kurangnya sapras, database masih manual itu. Misalnya ranking satunya database masih manual kan. Nah, database masih manual, kegiatannya apa yang mau diambil? Sekarang tuh kegiatan tuh minimal 3. Nah, tapi kalau saya dengan peserta saya sarankan ambil 5 kegiatan. Kenapa? Saat penguji bilang dicoretnya 1 kegiatan, kalau 3 berarti hanya 2. 2 tuh nggak ngangkat nilai. Kalau 3 nilainya minimal. Kenapa saya sarankan 5? Kalau coret 1 tinggal 4, berarti nilainya masih di atas minimal. Seperti demikian. Nah, misalnya kegiatannya tadi apa? Belum masih manualnya pengerjaan pendataan gitu kan. Nah, nanti masukkan ke USG penyebabnya karena apa? Nanti barulah ada gagasan atau judul. Upaya apa ya? Upaya pembuatan database dengan menggunakan Excel di kantor perpustakaan Kabupaten Skadau misalnya gitu kan. Nah, kegiatannya misalnya kegiatan pertama tuh bukan berkonsultasi dengan mentor, tapi kegiatan pertama misalnya, kok gini sih? Bentar. Oke, kegiatan pertamanya misalnya mengumpulkan database, misalnya kan, mengumpulkan data-data manual dari tahun berapa gitu kan. Nah, itu kegiatan pertama. Tahapan kegiatannya lah baru di situ. Tahapan kegiatannya tuh misalnya ada 5. Karena apa? Untuk mengangkat aneka itu harus masuk. Nilai aneka harus masuk. Kegiatan pertama tadi mengumpulkan data manual dari tahun 2000 misalnya sampai 2021 itu. Tahapan kegiatannya pertama berkoordinasi dengan mentor. Tahapan kedua pendataan gitu kan. Nah, kenapa tahapan kegiatan pertama berkoordinasi? Banyaknya kadang-kadang saya lihat rapat itu masuk kegiatan, salah. Koordinasi dengan mentor masukkan dalam kegiatan, salah. Karena kalau rapat, koordinasi, musyawarah dengan mentor itu masuk dalam tahapan kegiatan, bukan kegiatan. Karena kan ini nanti OP 1 bulan.
1 bulan itu memakan waktu kan 30 hari. Kalau hanya rapat, koordinasi, musyawarah dengan mentor, hanya beberapa menit ya selesai kan? Nah, tapi kalau misalnya di situ mengumpulkan database, nah itu kan itu bisa makan waktu beberapa hari. Nah, itu yang dikatakan kegiatan. Itu sekilas ini aja untuk masukan. Kemudian mengelola dan menjalankan inisiatif nih. Menganalisis dampak hasil inisiatif, level dampak, keberlangsungan dampak inisiatif. Nih, lihat dampak dari isu tersebut, dampaknya problem nggak gitu. Kalau sangat problem ya itu boleh dijadikan isu yang isu ranking 1. Tuh. Ini isu-isu kontemporer ya, itu korupsi ya, terorisme, pencucian uang, proxy war, hoax, hate speech, cybercrime. Oi, luar biasa ini cybercrime, hati-hati. Hati-hati. PIN ATM itu hati-hati, kalau ambil ATM ditutup, sering ganti PIN, seperti itu. Nah, ini lagi. Isu itu adalah isu, rumor, atau desas-desus adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian. Ini banyak yang dikatakan arti isu. Menetapkan isu atau masalah, memilih satu isu atau masalah yang berkualitas dan menyelesaikannya dengan memperhatikan masa op kampus di tempat kerja. Ini tadi udah saya jelaskan sedikit. Ya, ini. Kemudian ini nggak perlulah langsung. Ini diambil contoh. Nah, ini contohnya di guru. Ini salah satu isu juga. Siswa kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran daring. Ini isu yang update karena sikonnya gini daring kan. Nah, penyampaian materi kurang efektif, ya. Karena center ini saya juga rasa kalau blended ini capek loh. Enak kan klasikal ketemu gitu. Makanya saya bilang ada repressingnya, ketemu langsung, badan saya bergerak kan, peserta pun bergerak. Ini saya duduk terus aduh, hai. Nih. Ini isu-isu di guru. Nih. Akses internet terbatas, fasilitas pegawai tidak semua fasilitas tidak semua siswa punya. Iya. Ini isu. Semangat belajar siswa menurun, nih isu. Nih, penyampaian materi kurang kreatif. Saya rasa penyampaian cukup untuk untuk agenda pertama itu 3 ya, bela negara, wawasan kebangsaan, dan isu kontemporer. Sampai sini, silakan ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. SD Kota Pontianak. Siapa nih? Sampaikan nih. Tak nyebut namanya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas. Saya Bu, saya Irtin dari Disporapar. Ini nanti bisa kita yang mengenai materi isu kontemporer ini, pemilihan isunya. Berarti mana nanti nih? kita... Siapa nih? Ini siapa nih? Bentar lo, mana? Irtin Bu, dari Disporapar. Oh iya, Irtin apa? Iya. Nah, gimana? Jadi nanti isu kontemporer ini materinya bisa diterapkan di rencana aktualisasi ya Bu, teorinya. Teorinya iya. Ya. Jadi isu kontemporer ini kita
kita memberi apa ya, memberi wawasan yang terbuka, cara berpikir dari mulai isu yang global, isu yang mendunia, terus kita mengerucutkan ke isu di tempat organisasi masing-masing, karena kan nanti kan kalian kan membuat rancangan aktualisasi kan. Ya. Nah, kita mulai mengangkat isu yang global tadi yang saya sampaikan, ada proxy war segala macam, isu IT apa segala itu. Nah, Iya. kita mengerucut di tempat organisasi kita juga banyak isu kan. Nah, isu yang di tempat organisasi kita itu kita ambil dari tadi 3 itu, dari agenda 3, dari pelayanan publik, manajemen ASN, dan dari WOG. Terserah mau ambilnya dari mana. Tergantung tupoksi kalian apa, disesuaikan dengan tupoksinya. Dan itu juga isu itu dikomunikasikan dengan mentor dan rekan-rekan sekerja. Cari yang lagi update. Itu tadi contohnya yang Ibu ambil, misalnya tadi di perpustakaan, tadi kan di tempat Pak Deli kan, contohnya itu misalnya kurangnya sapras. Bukan tidak ada, jangan dibilang tidak adanya sapras, nggak mungkin, kantor tuh tetap ada sapras. Kalimatnya harus hati-hati. Kurangnya sapras. Kedua tadi apa tuh tadi? Belum adanya data pendataan buku di perpustakaan masih manual. Itu isu kan? Misalnya, saya nggak tahu, masih manual kah? Pak Deli? Baik Bu, sebenarnya kalau menanggapi itu, kalau secara sistem dan komputer sudah ada, namun karena pendataan dari tersistem itu belum tercakup seluruhnya, jadi sistemnya sendiri tidak berfungsi, Bu. Otomasi tidak berfungsi. Ya memang itu menjadi salah satu isu core sih yang ada di perusahaan ini dan memang perlu diperbaiki. Itu juga isu. Kalau Mbak Irtin nih di dinas pariwisata kan? Saya bidang kepemudaan. Ya, di pariwisata. Itu kan bisa isunya misalnya belum maksimalnya isu pariwisata di Sekadau untuk disebarkan ke masyarakat luas. Misalnya isunya seperti itu kan. Nah, ujung-ujungnya kan kegiatannya misalnya buat pamflet ya. Buat pamflet untuk pamflet tentang wisata di Sekadau misalnya kan. Nah, buat pamflet tuh memakan waktu loh. Karena kan 30 hari aktualisasi kan. Nah, ini masukan dari saya, 30 hari aktualisasi. Nah, bisa 1 minggu dari mulai koordinasi dulu dengan mentor kan, koordinasi dengan mentor, terus menyiapkan alat dan bahan, mencari informasi, mendata wisata apa aja di situ, kan banyak tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti itu, mengerucutnya seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, nanti balik ke coach-nya masing-masing ya. Karena semua WI tujuannya sama, ke ujungnya tuh sama semua, cuma stylenya masing-masing. Iya. Silakan, ada lagi yang lain? Mana nih ada yang belum ada suara nih? Ada lagi? Pak Erwin Sunarto nih di mana dinasnya? Pagi Bu, saya dari Dinas Koperasi. Oh, Pak Erwin, asli situ Skadau? Ya, asli Skadau. Dinas Koperasi. Berarti udah berapa lama nih masuk kerja nih semua, masuk di dinas? Semenjak Januari, Bu. Dari Januari, 8 bulan. Oke, Pak Erwin. Siapa lagi ya? Banyuwana, Bu Banyuwana dari mana? Dinas di mana? Perumahan, Bu, Perkim, perumahan permukiman. Perkim. Pak Yonerius
Oh, tadi ya udah ya. Bu Veronica. Halo, Bu Veronica. Ya, halo Bu. Ya, dari mana, Bu? Yang tadi dari Dinas Sosial. Dari dinas mana? Yang tadi dari Dinas Sosial, Bu. Oh iya, dinas sosial. Ah. Pak Mateus udah, Bu Irtin udah. Mana lagi sih yang belum? Pak Lodi. Pak Lodi dari mana? Ya Bu, saya dari Dinas Kesbangpol. Kesbangpol. Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Ada yang mau tanya nggak? Tanya lagi nggak? Ibu, Ya. terkait materi, kalau saya dirasa sih mungkin bisa dipelajari berulang-ulang, tapi ini ada kendala kemarin kebetulan terjadi di kelompok kami berkaitan dengan kuis di agenda untuk hari ke-1 dan hari kedua, Bu, yang 14 dan 15 September. Nah, kebetulan pada saat itu kami membuka dalam LMS-nya itu sudah terdapat kuis, tapi hanya ada 1-2 soal. Nah, karena berhubung kita memang tidak ada koordinasi dengan, mungkin kita masih belum tahu informasi lebih lanjut gitu ya Bu ya. Jadi ketiga soal itu sudah kami kerjakan, dan setelah kami submit, baru berjarak sekitar 1 jam kemudian, baru nampak notifikasi itu ada 10 soal. Nah, kalau secara nilai mungkin kami nggak berubah di dalam kelas online-nya. Cuma kami pertanyakan kepada tutor, apakah hal tersebut bisa dikiranya diulang kembali atau memang itu sudah fix gitu. Maksudnya diulang gimana? Dia dijawab belum kuisnya? Sudah Bu, cuma hanya untuk yang agenda hari pertama itu ada 1 soal yang timbul pada saat itu, terus hari kedua 15 Septembernya hanya ada 2 soal Bu. Tetapi peserta yang lain sudah ada yang mendapat sampai 10 soal. Oh gitu. Untuk kuisnya Bu. Ya. Bisa dicoba lagi kali, nggak apa-apa. Dicoba lagi, coba. Muncul lagi nggak? Nggak Bu, sekarang Bu. Sudah terkunci kalau dari sistem LMS. Oh, dari sistem sudah terkunci ya? Iya. Oh. Nah, yang kami takutkan mungkin barangkali ini bermasalah. Dapat ngerjakan berapa soal? Untuk agenda hari pertama hanya 1 soal, Bu. Terus agenda hari kedua 2 soal saja, Bu, yang keluar. Yang ada nampak di LMS kami. Pada saat Nilai 100 sih Bu, tapi soal tidak semua muncul. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itulah sistemnya. Itulah sistemnya. Nggak apa-apa, nggak ini saya nggak. Kalau emang tadi kata Bu Irtin bisa ngerjakan 3 soal itu, tapi udah nilai 100, ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau saya lah ya, saya berharap seminimal mungkin ya dipahami aja lah gitu. Itu aja. Ya, nggak masalah. Baik Ibu, terima kasih. Nggak apa-apa. Bentar, saya mau foto nih. Bisa ada yang foto kan nggak? Screenshot. Bentar. Ada yang bisa fotokan saya screenshot? Bisa, Bu. Kirim ke Ibu ya, Irtin. Tadi Banyu mana Bu yang screenshot? Nanti mungkin Ibu bisa kami masukkan ke grup. Usah, saya bukan grupnya, bukan enggak mau, banyak benar. Oke, nanti dikirimkan ke Ibu ya. Bentar. Ada, sebentar. Ada.
Oke, sebentar biar Ibu aja. Ibu mau screenshot. Oke, yuk. Dah, yuk bismillah. Saya hitungnya 1, 2. Ya, dah saya screenshot. Oke. Oke. Saya rasa nggak ada lagi kah? Kalau nggak ada mau saya akhiri. Cukup, Bu. Baiklah. Oke, saya ucapkan yang utama semua kita selalu sehat ya. Saya ucapkan semoga menjadi ASN yang profesional, yang amanah, bekerjanya dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah yang barokah dapatnya ya. Oke, sukses semua. Akhir kata saya ucapkan apabila ada kata tingkah laku yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Salam. Panitia, saya tetap pindahkan ke kelas lain. Siap Bu Eci. Saya temannya Pak Pardin. Ya. Nanti di jam 10 ya Bu ya? Sekarang juga kalau udah bisa nggak apa-apa, lanjut aja langsung. Oh, ya kalau gitu kita keluar dulu Bu ya, keluar dari. Nanti saya lip room dulu. Iya Bu, iya Bu. Dengan Mbak